belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. Melt B.D. Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. Have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. There rings a melody of love. There rings a melody of love. Mungkin belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. Melt B.D. Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858.
belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. This is my story. This is my song, praising my Savior. Melt B.D. Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. bersama-sama dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umatnya. Tuhan sangat sayang kepada setiap kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca nats panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 99 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang kudus. Yang boleh melayakkan setiap kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Mari dengan segenap hati dan takut dan gentar akan Dia. Kita akan menyampaikan pujian saat ini di hadapannya.
Dia adalah Allah yang kudus. Holy forever. Holy forever. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Mari angkat pujian, katakan, we sing along forever and amen. And the angels cry, holy, and creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, you know people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Bersama pujikan, your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, you will always be, holy, holy forever. Bersama katakan, and I love you. Benar Tuhan,
Because you first love me. Katakan dengan iman pada Tuhan. Aku mencintaimu Yesus. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Kepada Allah yang pertama-tama mengasihi kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kepada Allah yang Maha Kudus, kami datang dengan segala kerendahan hati ya Tuhan. Tiliklah hati kami, selidikilah hati kami. Jikalau jalan kami serong, Tuhan ampuni kami. Tuntunlah kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Agar hidup kami kudus dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan, layak disembah, dipuji. Sebab semua perbuatan-perbuatan Engkau ya Tuhan luar biasa, mulia, indah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di hadapan Engkau yang Maha Kudus, kami juga sadar kami butuh pertolongan Tuhan agar hidup kami senantiasa perkenan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di dalam ibadah ini Engkau juga berkenan atas penyembahan kami, atas puji-pujian kami. Dan dengan iman kami juga menyatakan kerinduan kami. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah keluarga kami, Tuhan tolonglah di dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan tolonglah di dalam studi kami. Karena kami percaya hidup kami tidak akan ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya pula hanya belas kasihan dan kemurahan Tuhan pulalah yang bangsa kami, negara kami perlukan ya Tuhan. Menjelang peringatan hari kemerdekaan, kiranya Tuhan juga akan menolong supaya setiap kami sadar apa yang harus kami kerjakan sebagai bagian dari bangsa ini, khususnya sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah menjelang pergantian kepemimpinan, kami rindu Tuhan tetap memberikan kepada kami rasa aman, nyaman di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami merindukan Tuhan sendiri akan bekerja, berkarya di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan Tuhan sendiri akan bekerja melalui hamba-Mu, Pendeta Budianto, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami pada saat ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan. Yang terambil dari kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bersama-sama, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian yang indah hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan begitu pula Dia yang telah memilih kita. Kita angkat pujian.
Kau telah memilihku. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita angkat pujian lebih sungguh lagi. Tuhan, inilah kami Tuhan. Engkau yang memilih kami. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita mendasarkan panggilan hidup kita untuk menjadi alat anugerah bagi keselamatan bangsa kita melalui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita.
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita memberikan pencerahan pada ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, tenangkan, teduhkan hati kami untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi apa yang Tuhan mau sampaikan dan kehendak-Mu. Supaya sungguh-sungguh kami boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh hidup kudus di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kiranya Roh Kudus yang membantu kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah Holy God, Holy People.
Allah yang kudus, umat yang kudus, berdasarkan dari Imamat pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi saya akan mengambil beberapa ayat saja. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan baca dari Imamat 20 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat yang ke-22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Ayat yang ke-26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar kata kudus tidaklah selalu menyenangkan bagi kita. Di satu pihak, saudara, kata kudus ini langsung membawa pemikiran kita dan kita berhadapan langsung dengan Allah yang kudus. Tetapi di pihak lain, saudara, langsung membuat satu cermin bagi diri kita sebagai orang Kristen yang mencerminkan dengan jernih tentang kehidupan rohani kita. Apakah kita ini sebagai pengikut Kristus sudah menjadi orang yang hidup kudus atau tidak? Mengapa demikian, saudara? Sebab dalam realitanya kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, tetapi pada dasarnya kita itu sangat rawan untuk jatuh di dalam dosa, mengingat kita hidup di dalam dunia yang sekarang ini dan seperti ini. Itulah sebabnya kata kudus seringkali menjadi satu kata yang menteror diri kita atau menjadi momok bagi kita. Masalahnya, saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu membicarakan tentang kata kudus dan hidup di dalam kekudusan itu sebenarnya menggambarkan penghargaan yang sangat positif terhadap kekudusan ini. Tetapi sebaliknya, saudara, seringkali kita mengidentikan kekudusan itu dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan di dalam kehidupan kita. Dalam benak kita, kata kudus itu seringkali identik dengan daftar yang panjang tentang larangan-larangan, tentang kewajiban, tentang tanggung jawab yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, di satu sisi kita hidup kudus itu adalah satu kewajiban, adalah satu tanggung jawab di dalam diri kita. Tapi di sisi lain, jangan lupakan pula bahwa hidup kudus itu adalah panggilan Tuhan. Panggilan bagi setiap kita orang yang percaya. Itulah sebabnya Jerry Bridges di dalam bukunya Mengejar Kekudusan, dia mengatakan bahwa hidup kudus adalah panggilan bagi setiap orang Kristen tanpa pengecualian. Artinya siapapun dia, mau anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, status sosialnya, siapapun dia, berpendidikan atau tidak berpendidikan, dan semuanya dipanggil untuk apa? Untuk hidup kudus, tanpa kekecualian, siapapun dia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca, maka perintah Allah tentang kekudusan hidup dan Tuhan juga menekankan tentang hukumannya bagi mereka yang tidak hidup kudus. Mengapa Allah sangat menekankan tentang hidup kudus itu? Yang pertama, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Di dalam Alkitab, kata kudus itu berarti keterpisahan atau keberbedaan. Pada waktu kita mengatakan bahwa Allah itu kudus, maka kita diperhadapkan pada perbedaan yang mendalam antara Allah dengan semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Kekudusan Allah itu menunjuk pada kemuliaannya. Kemuliaan yang bersifat transenden.
Allah yang kudus itu berhubungan dengan kemahaannya. Dia adalah maha kuasa, maha hadir, maha kudus, ya, maha kaya, maha tahu, dan seterusnya. Hal ini menyebabkan apa, saudara? Hal ini menyebabkan bahwa Allah itu adalah Allah yang layak untuk menerima penghormatan, kemuliaan, pemujaan, dan penyembahan dari setiap kita. Orang-orang yang sudah ditebus oleh karena darah Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, Allah yang Maha Kudus itu tidak boleh disejajarkan, tidak boleh dipersandingkan dengan Allah-Allah yang lain, dengan ilah-ilah yang lain dari bangsa manapun di muka bumi ini. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan pada waktu dia berkata tentang Allah yang Maha Kudus itu, dia memberikan penekanan yang luar biasa. Tidak cukup dengan hanya satu kata kudus. Yesaya 6 ayat yang ketiga dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaan. Apa nih maksudnya dengan penekanan kata kudus, kudus, kudus yang diulang sampai 3 kali oleh Yesaya? Tentunya punya maksud, saudara. Paul David Tripp, seorang hamba Tuhan, dia mengatakan seperti ini. Jikalau saya berkata, saya melihat orang yang besar, 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 huge, huge, dan huge, maka kita akan menyimpulkan bahwa orang yang saya maksudkan itu adalah orang yang besarnya itu di atas rata-rata. Orang terbesar yang bisa kita lihat, besar, besar, dan besar. Dan pengulangan kata besar itu menunjukkan sesuatu yang tidak lazim. Tetapi ketika kitab suci katakan Tuhan itu kudus, 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 maka itu berarti Tuhan itu bukannya sekedar di atas rata-rata. Tetapi Tuhan itu dalam kategori yang berbeda. Entirely different category of holiness. Yang melampaui apa yang dapat kita imajinasikan dan pikirkan. Stretch the boundaries of our imagination. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kudus. Melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ciptaan atau ilah atau Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah yang Maha Kudus itu memberikan perintah kepada umat Israel untuk apa? Untuk menyembah Dia saja, bukan kepada yang lain. Bukan kepada ilah yang lain. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan memperingatkan atau mengingatkan dengan tegas sekali. Jangan menyembah kepada dewa yang lain. Dan disebutkan dewa apa? Yaitu dewa Molok. Dewa Molok itu saudara ada dewa yang disembah oleh Bani Amon. Bangsa kafir. Dan ritual penyembahannya itu di mana anak itu dipersembahkan kepada dewa Molok untuk menjadi korban bakaran. Nah, Tuhan itu tidak suka dengan hal yang seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan umatnya dengan sangat-sangat keras. Orang yang melakukan hal itu, firman Tuhan katakan akan dihukum dengan cara apa? Dengan cara dilontari dengan batu sampai mati. Karena itu sudah melanggar akan kekudusan Allah yang Maha Kudus itu. Yang tidak bisa dikompromikan oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Jadi di sini saudara, Tuhan itu kudus. Hanya Dia yang layak untuk disembah. Tidak kepada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan juga memberikan perintah di dalam 10 hukum itu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Maka perintahnya apa saudara? Hukum yang pertama dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran pasalnya ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah atau ilah lain di hadapanku. Kemudian petunjuk pelaksanaannya dinyatakan dalam hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu adalah menyatakan bahwa hanya ada satu yang mutlak untuk disembah. Hanya ada satu yang mutlak itu bukan cuma ada, tetapi yang mutlak itu cuma satu, cuma Dia. Siapa? Yahweh. Itulah sebabnya bila yang mutlak itu cuma satu yaitu Yahweh, yaitu Tuhan, maka konsekuensinya adalah semua yang lain,
apapun itu, siapapun itu tidak mutlak. Tidak mutlak berarti terbatas. Tidak mutlak berarti bisa salah dan tidak sempurna. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan menyembah Allah lain atau ilah lain. Jangan mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Ini intinya. Menyembah dan menukar Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Dan juga dengan benda-benda mati. Nah saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup di dalam zaman now, zaman sekarang ini. Apakah kita juga tidak bisa melakukan atau memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan? Ini satu pertanyaan. Jangan pikir bahwa menyembah berhala itu selalu kaitannya dengan patung yang kelihatan. Nah, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bronislaw Malinowski di dalam bukunya yang berjudul Science, Magic, and Religion. Malinowski, saudara, dia mengamati suatu suku primitif yang hidup di daerah Pasifik, Lautan Pasifik. Yang rata-rata penduduknya laki-laki itu adalah nelayan. Nah, pada bulan-bulan tertentu, Malinowski mengamati akan hal itu. Ketika cuaca bagus, maka para nelayan itu meluncur ke laut begitu saja. Tanpa melakukan apapun juga. Otomatis mereka pergi. Tetapi di bulan-bulan tertentu, ketika cuaca buruk, ketika cuaca itu berbahaya, maka nelayan-nelayan itu sebelum melaut, mereka melakukan upacara keagamaan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Mereka memohon pertolongan kepada yang disebut dengan yang di sana, yaitu kepada ilah atau kepada dewa mereka. Supaya apa? Supaya melindungi mereka dari segala malapetaka. Maka Malinowski menyimpulkan, ketika sesuatu sudah dapat dikerjakan sendiri oleh tangan manusia, maka mereka tidak memerlukan bantuan dari luar. Sains sudah cukup. Tuhan tidak perlu ikutan di dalam hal itu. Baru ketika keadaan itu bertambah buruk, tidak bisa dikendalikan oleh yang namanya dalam tanda petik sains itu, maka menurut Malinowski baru manusia beralih. Manusia membutuhkan dalam tanda petik magic. Artinya apa? Manusia membutuhkan dalam tanda petik Tuhan. Tapi Tuhan dalam pengertian tertentu. Yaitu Tuhan yang melayani apa? Melayani kebutuhan dan kepentingan manusia. Itulah sebabnya Malinowski mengatakan itu yang disebut dengan Tuhan magic. Apa artinya Tuhan magic itu? Tuhan magic itu seperti apa? Lampu Aladin dan jinnya. Pada waktu manusia membutuhkan, digosok-gosok dengan segala kebutuhannya, dikabulkan semua permintaannya. Nah, kalau demikian saudara, maka Tuhan disembah, Tuhan itu dipuja, tapi ujung-ujungnya untuk apa dan untuk siapa? Jelas, untuk melayani manusia, keinginan manusia, kepentingan manusia. Dan inilah menurut Malinowski inti daripada penyembahan berhala. Di sini kita harus hati-hati saudara. Jangan sampai kita memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan berhala. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Ya, tapi apa isinya? Isi doa kita itu kepada Tuhan apa? Seringkali doa kita itu hanya dalam tanda petik sebuah daftar belanja yang panjang. Lalu kita berikan, kita sodorkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, ini yang maunya aku. Mohon dikabulkan. Dan seringkali dengan email-emailnya, awas loh Tuhan kalau nggak dikabulkan. Itulah sebabnya banyak juga orang yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan benar deh, saya akan melayanimu. Iya, saya mau melayanimu. Tetapi setelah engkau sembuhkan aku dari sakitku. Pertanyaannya adalah kalau mau melayani Tuhan, mengapa setelah? Mengapa tidak dari sekarang? Sekarang kesempatan itu diberikan kepada kita sekarang. Dan tidak setiap kesempatan itu diberikan kepada kita sekarang ini. Mengapa tidak dari sekarang? Mengapa harus ada syarat kalau kita mau melayani Tuhan? Itulah sebabnya saudara, tanpa sadar kita pun seringkali memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tapi memperlakukan Tuhan itu seperti berhala.
Ingat saudara, Allah yang disaksikan Alkitab itu bukanlah Allah berhala, bukan Allah magic. Itulah sebabnya menurut Malinowski, Tuhan itu sebagai religion, ini kaitannya dengan religion, yaitu apa? Ketika manusia menyembah Tuhan semata-mata karena dia Tuhan. Dia itu Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, apapun yang dia berikan kepada kita, sesuai dengan keinginan kita atau tidak, dia tetap Tuhan. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Ini satu pertanyaan bagi kita sekalian, saudara. Mungkin kita tidak menyembah patung secara wujudnya, tetapi jangan-jangan dalam tanda petik ada berhala-berhala tertentu di dalam diri kita. Atau bahkan mungkin kita memperlakukan Tuhan pun seperti kita memperlakukan terhadap berhala. Ini yang harus menjadi sesuatu perenungan bagi kita. Sebab apa? Allah itu Allah yang maha kudus, tidak bisa diduakan, tidak bisa disandingkan dengan apapun juga. Itulah sebabnya, apakah saat ini kita punya berhala dalam tanda petik di dalam hati kita? Yang artinya menyisihkan Tuhan, yang membuang Tuhan. Pada waktu itu di hidup kita lancar semuanya, kita tidak pernah mengingat Tuhan. Tetapi pada waktu hidup itu tidak berjalan lancar, kita membutuhkan sesuatu, keinginan, mau sembuh, mau mendapatkan berkat, supaya usaha kita lancar dan seterusnya, kita membutuhkan Tuhan. Tetapi membutuhkan Tuhan itu seringkali hanya untuk apa? Melayani keinginan kita. Bukan apapun yang Tuhan berikan kepada saya tetap percaya kepada Engkau. Dan memperlakukan Engkau sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Allah yang Maha Kudus itu juga adalah Allah yang memanggil kita, saudara dan saya, untuk hidup kudus. Allah yang kudus memilih bangsa Israel untuk menjadi umat yang berbeda. Untuk menjadi umat yang bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Memisahkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang najis. Dan saudara lihat, kalau baca di dalam Imamat 20 ayat 1 sampai 27 itu saudara. Maka daftar dosa itu dicantumkan sedemikian rupa dan itu sangat mengerikan. Yang pertama itu kaitannya di dalam ayat yang kedua dan keenam, itu bicara kekudusan hidup, bicara dengan perbuatan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Yang berkaitan dengan apa? Kehidupan keagamaan. Tadi saya sudah jelaskan. Dan mereka menyembah kepada dewa Molok itu. Yang kedua adalah dengan kehidupan keluarga, saudara. Kehidupan keluarga. Dan ini mungkin kita berpikir apa sih relevansinya? Oh, relevansinya tetap sama. Karena dosa-dosa yang dicantumkan dalam Alkitab itu masih tetap diperbuat oleh manusia berdosa di zaman sekarang ini. Di dunia pada saat sekarang ini. Dan isunya makin luar biasa. Berkembang pada saat sekarang ini. Apa sih yang dikatakan di dalam Alkitab? Dosa apa? Yang pertama adalah dalam lingkup keluarga, yaitu dosa mengutuki orang tua. Wow. Ya. Dan banyak orang tua, banyak anak-anak yang rebel dengan orang tuanya apapun. Gimana pun, itu orang tua. Tetapi seringkali diperlakukan sedemikian luar biasanya. Baru-baru ini saudara kita tahu, ada orang tua yang sudah tua, suami istri tinggal berdua, lalu meninggal dua-duanya. Tidak diketahui. Yang diketahui oleh siapa? Oleh masyarakat sekitar. Mengerikan. Di mana anaknya? Ada 3 anak disebutkan. Ini menjadi sesuatu hal yang terjadi. Bukannya terjadi pada waktu dulu. Tapi isunya itu masih berkembang. Dan masih dirasakan dan dialami pada saat sekarang ini. Mengutuki orang tua. Tidak memperhatikan, tidak mengasihi, tidak menghormati orang tua. Yang kedua adalah bagaimana Alkitab memaparkan dengan jelas, dengan gamblang. Tidak menutup-nutupi. Yaitu apa? Tentang berselingkuh dan perzinahan di dalam lingkup keluarga. Itu mengerikan sekali saudara. Yang dikatakan, yang dicantumkan. Kalau saya bacakan di dalam ayat yang ke-9 misalnya. Apabila ayat yang 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain. Yakni berzina dengan istri sesamanya manusia. Pastilah keduanya dihukum mati. Dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kemudian, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya,
Jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat yang ke-12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, ya, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Kemudian ayat ke-14, bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar. Harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Kemudian, bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Saudara bisa bayangkan nih. Ya. Dosa-dosa yang dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel, umat Israel. Dan jangan lupa itu juga masih terjadi pada saat sekarang ini. Artinya apa? Tuhan ingin mengingatkan bukan hanya umat Israel tetapi juga kita semua untuk menjaga keluarga kita. Menjaga kekudusan hidup kita secara pribadi maupun seluruh anggota keluarga kita. Ini menjadi satu isu yang sangat penting sekali. Masalah keluarga. Itu sering kali terjadi. Dan semua dosa itu merupakan kekejian yang kudus bagi Tuhan. Dan saking seriusnya saudara, maka pada masa itu, dengan melakukan dosa penyimpangan atas kehidupan keagamaan dan keluarga, maka hukumannya tadi seperti saya sebutkan, yaitu hukuman mati. Untuk itulah Tuhan memanggil umatnya untuk hidup kudus. Artinya apa? Jangan main-main lu dengan kekudusan Tuhan. Jangan main-main. Tuhan itu maha kudus, dia tidak berkompromi dengan dosa. Dan Tuhan menyatakan larangan dan konsekuensi pelanggarannya itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Namun supaya mereka tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang tepat, mana yang diinginkan oleh Tuhan dan mana yang bukan. Dan mereka punya kesadaran untuk bisa menjauhi dosa. Itulah sebabnya ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai orang Kristen untuk menjaga hidup kekudusan kita. Billy Graham mengatakan, living the Christian life means striving for holiness. Menjalani kehidupan Kristen berarti berupaya keras untuk mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti kehidupan kekristenan dan kekudusan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari diri orang yang percaya. Itulah sebabnya Rasul Petrus juga mengingatkan jemaatnya pada waktu itu. Dan ingin sekali lagi mengingatkan kita semua pada saat sekarang ini. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi artinya apa? Saudara dan saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita hidup kudus di tengah dunia yang banyak menawarkan dosa? Di ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8, itu dikatakan, ayat yang ke-7, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Kemudian ayat yang ke-8, akulah Tuhan Allah yang menguduskan kamu. Tetapi pertanyaannya adalah, mana yang benar? Kekudusan itu usaha sendiri atau pekerjaan Allah? Jawabannya adalah keduanya. Allah yang terutama menguduskan kita, sanctify. Namun di dalam proses kehidupan kita menjalani hidup di dalam dunia ini, kita sedang dalam proses pengudusan Allah. Artinya apa? Ada partisipasi dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup kudus. Untuk memancarkan kehidupan yang kudus itu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, dalam satu iklan minuman dengan propaganda Be Like Mike.
menampilkan cuplikan tentang Michael Jordan, legendaris pemain basket yang luar biasa. Saya seringkali dan menyukai gaya dia bermain dan bagaimana usahanya yang luar biasa gigih. Di mana Mike ini dia melakukan slam dunk, dia melakukan lompatan yang sangat tinggi, melakukan lemparan yang jauh yang luar biasa sekali di dalam iklan itu. Dan di akhir iklan itu berbunyi seperti ini. Be like Mike, drink Gatorade. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah setiap orang yang meminum minuman itu bisa menjadi persis seperti Mike? Bisa bermain basket seperti hebatnya Mike? Tentu saja tidak, saudara. Ya, tentu saja tidak. Demikian halnya untuk menjadi kudus, saudara. Seseorang tidak dapat menjadi kudus dengan sekedar dalam tanda kutip mengkonsumsi Taurat, menghafal ayat firman Tuhan, melakukan aturan ini dan ritual keagamaan dengan usaha sendiri. Sebab apa, saudara? Sebab kekudusan pada dasarnya adalah anugerah, pemberian Tuhan. Tuhan yang kudus yang memampukan umatnya itu untuk hidup dalam partisipasi dan tanggung jawab untuk hidup kudus. Bagian kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan serangan-serangan si iblis. Dengan godaan-godaan dunia ini yang ada di sekitar kita. Begitu banyak sekali alat media yang bisa menjatuhkan kita untuk tidak hidup kudus. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah ketidakkudusan dunia ini yang menawarkan begitu banyak dosa, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup kudus dengan menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yaitu pelaksanaan hidup kudus. Tony Evans, seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini. Dosa itu menghalangi seseorang untuk mengalami Tuhan secara penuh. Ini satu statement yang luar biasa. Dosa itu yang menghalangi seseorang untuk mengalami Tuhan secara penuh. Itulah sebabnya kalau kita tidak lagi mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan kita tidak mampu untuk melihat dan merasakan itu. Maka pertanyaannya adalah jangan-jangan ada dosa. Salah satunya adalah jangan-jangan ada dosa yang menghalang kita untuk melihat dan mengalami Tuhan secara penuh di dalam kehidupan kita. Ibaratnya seperti apa? Seperti nonton pertandingan sepak bola di stadium, di bagian paling belakang dan terhalang tiang, kita tuh duduk di situ. Mungkin mereka bisa mendengar suara, mereka bisa mendengar teriakannya, mereka bisa mendengar keriuhannya, tetapi mereka tidak dapat menyaksikan apapun. Jikalau kita masih hidup dalam dosa, sekalipun kita ini beribadah rajin, setiap minggu pergi ke gereja, kita mendengar pujian, kita mendengar selebrasi, kita bermeditasi, pandangan kita sedang terhalang dan hasilnya apa, saudara? Kita tidak mampu melihat Tuhan di balik semua itu. Tidak bisa. Karena apa? Jangan-jangan ada dosa yang menghalangi kehidupan kita, diri kita. Sehingga kita tidak lagi mengalami realitas Allah yang bekerja dalam diri kita dan sedang bekerja dalam kita. Apapun persoalan pergumulan kehidupan kita. Hati-hati, firman Tuhan sering mengingatkan kita. Saudara dan saya tidak di hidup kudus itu tidak harus pergi ke gunung lalu menyendiri dan tidak mau bersentuhan dengan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Bukan seperti itu. Kita hidup di dalam dunia. Dunia yang seperti ini. Dengan dunia yang tidak steril. Dengan segala permasalahan dan pergumulan. Itulah sebabnya apa? Yakobus 1 ayat 14-15 mengingatkan kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, dicobai oleh keinginannya sendiri. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan his own evil desire. Jadi keinginan diri sendiri itu diterjemahkan his own evil desire. Evil desire itu ada di dalam diri kita. Karena dia katakan apa? Ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Evil desire, keinginan diri sendiri. Dikatakan keinginan diri sendiri itu berkaitan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Nah, kita perlu bertanya pada saat sekarang ini. Di situasi kondisi kehidupan kita yang melihat dan seringkali juga mungkin itu tergoda dengan tawaran-tawaran dunia itu. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita pada saat sekarang ini. Tentang apakah ada orang yang paling mencobai saya. Yang membuat diri saya tertarik untuk ikut dia melakukan yang tidak benar dan tidak baik, tidak senonoh. Satu. Yang kedua, pertanyaannya, apakah ada situasi yang paling mencobai saya? Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, situasi yang paling mencobai saya adalah pada waktu saya harus tugas keluar kota, saya sendirian. Dan saya tahu titik lemah saya itu di mana. Itu betul-betul mencobai diri saya untuk jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, apakah ada benda yang paling mencobai saya? Benda. Jangan-jangan handphone saudara. Jangan-jangan laptop saudara itu. Yang paling mencobai saudara. Baru buka sudah ada banyak informasi-informasi yang kadang membawa kita sengaja atau tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan itu. Atau yang keempat, apakah ada tempat yang paling mencobai saya? Tempat. Dan yang kelima, apakah ada pikiran yang paling mencobai saya saat ini? Pikiran, saudara. Perzinahan itu bukan selalu perbuatan secara fisik. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, jikalau seorang memandang seorang perempuan dan menginginkannya, maka dia sudah berzinah di dalam pikirannya. Pikiran, ini menjadi satu isu yang sangat besar bagi kita. Melihat sesuatu, itu seringkali menstimulat kita untuk berbuat dosa. Evil desire, itu yang paling utama dan terutama. Saudara, manusia memang memiliki keinginan, memiliki kehendak. Tetapi jangan lupa, iblis juga tahu. Seringkali iblis memberikan umpan yang kecil kepada manusia. Dan keinginan kita itulah yang menuntun untuk memilih antara mengambil umpan si jahat atau tidak. Karena itu saudara, kita perlu hati-hati dengan keinginan diri kita sendiri. Keinginan ya, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Evil desire itu yang ada pada diri kita. Saat ini ada slogan yang terkenal, yaitu YOLO. You only live once. Ya, yang artinya hidup itu cuma satu kali saja dalam dunia ini. Betul? Ya, betul. Tetapi, nah ini filosofinya. Karena hidup itu cuma satu kali saja di dalam dunia ini, maka penuhi keinginanmu dengan cara melampiaskan semua nafsumu. Karena hidup akan berlalu. Itulah sebabnya gunakan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini yang harus hati-hati, saudara. Dosa merupakan hal yang sangat serius. Mengapa? Allah yang Maha Kudus, Allah membenci dosa, menghukum manusia yang berdosa. Bahkan hukuman itu adalah hukuman yang sangat berat. Hukuman mati. Mungkin kita mengatakan, saya melakukan dosa, kok Tuhan gak memberikan hukuman mati pada saat sekarang. Jangan lupa, saudara. Di dalam kesabaran Allah, mungkin Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertobat. Tetapi yang jelas, pada waktu saudara dan saya melakukan dosa itu, kita itu sudah terputus dengan Allah. Relasi kita terputus dengan Allah. Itulah sebabnya, pada waktu relasi kita terputus dengan Allah, maka tidak ada interaksi dengan Tuhan. Pada waktu kita tidak ada interaksi dengan Tuhan, maka tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada komunikasi dengan Tuhan, maka kita tidak connect dengan Tuhan. Kalau kita tidak connect dengan Tuhan, apa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita menghadapi semua tawaran dan tantangan dunia ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus menjadi perenungan kita. Kalau begitu, bagaimana kita harus hidup kudus? Maka Bruce Wilkinson dalam bukunya Personal Holiness, dia berpendapat seperti ini. Pertama, kekudusan dapat berlangsung dalam pikiran orang percaya.
Kekudusan mental. Artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga pikiran kita. Karena apa? Kita tuh bisa di-drag sedemikian rupa, bisa dibawa oleh si iblis. Padahal kita memikirkan hal ini, itu bisa melenceng jadi pikiran yang lain. Pikiran itu, dan pikiran itu dengan mata. Dari mata bisa turun ke hati dan bisa mengubah segala sesuatu. Hati-hati dengan pikiran kita. Jaga pikiran kita. Yang kedua, menurut Wilkinson, dia mengatakan kekudusan harus sekaligus dari dan untuk. Maksudnya apa? Kekudusan menuntut pemisahan dari satu hal dan pemisahan untuk satu hal yang lain yang berbeda. Kekudusan Alkitabiah itu harus memiliki perhentian yang dilanjutkan dengan permulaan. Kalau kita masih berdosa, ada sesuatu yang kita pegang erat dengan dosa kita, maka pada saat sekarang ini adalah kita harus berhenti. Berhenti dari semuanya itu. Dan harus dilanjutkan dengan satu permulaan, tekad, komitmen, saya anak Tuhan, saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, minta kekuatan, anugerah Tuhan untuk bisa menjalani semuanya itu. Saudara, menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Seperti Henry Nouwen katakan, seorang pastor Katolik, with open hands, dengan tangan terbuka, Tuhan lihat saya, pandang saya. Jika Tuhan melihat ada sesuatu yang saya pegang erat, dalam hidup saya dan saya sulit untuk melepaskan hal itu. Maka kalau itu tidak berkenan dan berkenan hati Tuhan, aku rela untuk melepaskan with open hands. Tetapi kalau Tuhan melihat sesuatu yang aku butuhkan di dalam hidupku, aku mohon anugerah-Mu with open hands, dengan tangan yang terbuka. Itulah sebabnya menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apa yang engkau genggam pada saat sekarang ini? Yang mati-matian saudara memegang dan sulit untuk melepaskan itu. Tetapi Tuhan melihat itu tidak berkenan dengan aku. Melanggar kekudusanku. Maka pada saat ini saudara, Allah yang Maha Kudus itu memohon kepada kita. Meminta kepada kita. Memberikan peringatan keras kepada kita untuk melepaskan itu. Dan untuk Tuhan memberikan yang baru kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini milik Tuhan, bukan milik si iblis. Milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, maka logikanya Tuhan yang kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Nah saudara, dalam film Martin Luther, yang disutradarai oleh Eric Thiel, ada adegan di mana Martin Luther itu saudara berbaring di lantai dengan badan yang tengkurap. Lalu muka berhadapan dengan lantai dengan posisi tangan terbuka seperti disalib. Dan postur ini ditampilkan dalam film tersebut untuk apa? Untuk menggambarkan bagaimana Luther sadar bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan yang kudus dan dia adalah pendosa besar. Lalu Luther sadar bahwa hukum Taurat hanya seperti cermin yang menyadarkan akan keberdosaan dirinya. Dan hanya Yesus Kristus yang mampu mengatasi persoalan dosanya. Kehidupan kekudusan dimulai dari Allah. Dan Allah ingin saudara dan saya untuk hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Hidup adalah memuliakan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Dan kita butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, with open hands, dengan tangan yang terbuka, kami mempersilahkan Engkau melihat ke dalam lubuk hati kami yang terdalam tentang hidup dan kehidupan kami secara pribadi. Engkau yang menilai, Engkau yang melihat, Engkau yang masuk ke dalam lubuk hati kami, pikiran kami,
keinginan kami. Bahkan mungkin ada sesuatu yang menjadi pergumulan secara pribadi. Dan sesuatu itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Dan hanya Engkau yang tahu. Bapa, kami mohon setelah kami mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan begitu serius dan tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dosa terhadap penyembahan berhala dalam tanda petik. Berhala-berhala yang mungkin ada dalam hati dan pikiran kami. Sesuatu yang membuang Tuhan. Dan kami meninggalkan Tuhan dan tidak mengenalkan Tuhan lagi. Atau sesuatu kekudusan yang berkaitan dengan hidup secara moral. Kini Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Karena Engkau Allah yang kudus. Dan Engkau memanggil kami untuk hidup berbeda. Dan hidup terpisah dengan dunia ini. Sekalipun kami masih hidup di dalam dunia ini. Tapi biarlah Tuhan yang menjaga hati pikiran kami. Untuk tidak hanyut, larut dan terseret oleh dosa. Oleh keinginan diri kami sendiri. Evil desire itu. Kiranya Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami. Supaya kami tetap hidup mempermuliakan akan nama Tuhan. Memperkenankan akan hati Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, dengan hati yang terbuka, tangan yang terbuka, kami mau melepaskan sesuatu yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Dan kami mau membuka diri kami sepenuhnya, seutuhnya untuk menerima anugerah Tuhan. Untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru. Sebagai satu permulaan dengan komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ini Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan kembali mengangkat suatu pujian di hadapannya. Karena kita menyadari sungguh anugerah Tuhan ada atas kita yang menguduskan setiap kita untuk menjadi jemaat dan berkenan di hadapannya. Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, mari pujikan dengan iman kita katakan, murnikanku Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu, murnikanku. Arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Sesungguhnya kami hamba dunia Tuhan, seringkali memberikan. Sesungguhnya ku hamba dunia, ampuni kami Tuhan. Terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku. Tekad di hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu, murnikanku. Arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.
murnikanku, murnikanku. Tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Jemaat ini silakan duduk. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk anugerah Tuhan. Siapa kami ini ya Tuhan? Kami manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Untuk menerima berkat yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Untuk selalu hidup memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk melakukan hal-hal yang Tuhan itu ditinggikan. Tuhan tolonglah, Tuhan berkati kami semua. Berkati juga untuk persembahan yang kami bawa. Ajar kami bukan hanya membawa persembahan secara materi, tapi memberikan diri kami sepenuhnya, seutuhnya kepada Engkau. Dan biarlah hal ini memperkenankan hati Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, hidup kami. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing atau melakukan kegiatan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kami. Dan kami ingin membawa pulang berkat Tuhan. Dan terus memikirkan akan firman Tuhan dan berkat-Mu, anugerah-Mu. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah damai sejahtera dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.